Dia tuh pas banget di kabut tuh ya, gue lagi. Terus kan ya kita namanya jalur naik, kita ngeliat ke atas. Itu gue ngeliat bang, ada orang tinggi gitu, gede banget bang. Tinggi, gede, tapi dia pakaiannya ya ala kadarnya pendaki. Apaan sih itu sosok gitu ya? Gue penasaran. Yang gue lihat itu bang, yang bener-bener sampai sekarang gue geter banget dah gitu ya, di jalur aja gue geter gitu hati gue. Itu sama bang, sama yang gue lihat di mimpi gue sebelum gue malam itu berangkat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Di kesempatan hari ini masih sama seperti video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, lagi-lagi gue mau berterima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mensubscribe serta mendukung channel Timur Misteri. Karena berkat dukungan dari teman-teman semua, kita bisa lebih baik lagi memberikan video-video yang pastinya menarik untuk teman-teman semua. Dan juga untuk teman-teman yang menonton video ini, gue mendoakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Gak berlama-lama lagi, langsung aja kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini. Apa kabar bang? Alhamdulillah baik. Dengan Bang abang? gimana? Alhamdulillah baik. Dengan bang apa ini? Wildan bang. Bang Wildan. Iya. Oke, narasumber gue kali ini Bang Wildan. Yang mana Bang Wildan ini salah satu juga dari konten kreator bang ya? Betul bang, betul. Apa bang nama YouTube-nya bang? Sandiakala Official. Handiakala Official. Oke, mungkin bisa dikenalin nih bang buat teman-teman. Sebelumnya terima kasih banyak nih. Sama-sama bang. Udah ngizinin gue buat duduk di sini, ya nyeritain sedikit pengalaman gue lah. Ya. Siap bang. Channel Sandiakala Official itu ya pembahasannya sama kayak Timur Misteri. Ada tentang pendakian gunung, ada juga di urban legendnya. Jangan lupa yang belum tahu bisa dicek sendiri di YouTube masing-masing. Gitu. Oke, buat teman-teman semua nih, setelah nonton video ini jangan lupa intip juga channelnya Sandiakala Official bang ya. Betul. Karena banyak cerita-cerita menarik di situ. Oke bang Wildan. Siap. Sebelum kita bercerita, kita ngobrol-ngobrol dikit nih. Bisa. Bang Wildan aktivitasnya apa nih selain konten? Saya pribadi kerja bang. Kerja? Iya. Jadi masih sibuk kerja juga ya selain konten-konten? Mantap, biar lelahnya menjadi ibadah bang. Amin amin bang. Amin. Oke bang Wildan, di kesempatan hari ini bang Wildan mau bercerita pengalaman di mana nih? Paling ya bakal nyeritain pengalaman pas waktu gua ke Gunung Merbabu bang. Gunung Merbabu. Di tahun berapa itu? 2018. 2018. Iya. Itu mengalami kejadian misteri apa? Sebenarnya sih bukan misteri, tapi ya bisa dibilang misteri bang ya. Tapi yang gue rasain benar-benar aneh. Itu gue ngalamin pas di apa namanya Merbabu itu kan jalur selok bang ya. Pas gue nginjek di pos 3 itu gue ngeliat ada sosok tinggi bang ya, gede. Ya ala kadarnya pakaian pendaki tapi bang. Tahan dulu. Iya siap. Tahan. Baik, oke lihat kan ceritanya. Oke, jangan skip video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kongkumis. Kongko Kupas Misteri. Lagi gue juga mengingatkan untuk teman-teman semua, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Hildan ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal yang negatif untuk teman-teman semua. Betul. Melainkan cerita dari Bang Hildan ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Dan juga untuk teman-teman yang mempunyai cerita pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend atau lainnya yang berbau misteri dan mau ceritanya diangkat seperti Bang Hildan ini, teman-teman bisa DM di Instagram Timur Misteri atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Oke Bang Hildan. Udah siap bang? Siap. Nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ceritanya. Jadi awal gua naik tuh bang ya, tahun 2018. Itu gua emang udah ada niatan hati gitu, rencana mau naik ke
Gunung Merbabu. Di situ gue ngajak teman-teman gue lah. Akhirnya ada omongan dah, nanjak yuk, udah lama nih, kayaknya asik nih. Itu kebetulan waktu itu bulan Agustus bang, gue lupa tanggalnya. Intinya itu gue naik bukan pas tanggal 17-nya, karena gue mikir ya rame pasti bang. Iya, namanya karena ada event iya, ada eventnya. betul. Akhirnya rembukin dah tuh, ayo kemana nih? Merbabu kali ya? Boleh Merbabu. Akhirnya nentuin tanggal. Nah berangkat dah, itu gue dari Depok bang, berempat. Yang fix ya berempat. Nah ada salah satu saudara gue bang ya, abang sepupu gue, tinggalnya di Kalibata Pulau. Nah gue jadi ketemuan sama dia berangkat di stasiun Pasar Senen ya. Nah akhirnya gue udah ketemu tanggal, udah ngerembukin semuanya, baru dah tuh siap-siap kan, packing segala macam. Sebelum gue packing bang, itu gimana ya, ya pasti ada lah ya hawa-hawa atau rasa-rasa kayak gimana sih nih Merbabu nih, kita penasaran gitu, kita searching dulu gitu kan, Nyari informasi lah ya nyari informasi nih, gue mau lewat mana nih gitu ya, gue mau naik apa dari Depok ya. Udah kelar semuanya dah tuh, udah gue cari informasi semuanya bareng-bareng sama teman-teman. Nah H-1 gue berangkat nih bang, udah kelar tuh semua packing ya, udah kelar. Kebetulan waktu itu gue packing ya di rumah gue sendiri bang ya. Abis gue packing tuh malamnya sebelum gue mau berangkat ke Gunung Merbabu itu, emang gue kan gimana ya, ya babeh gue ya bisa dibilang ya demen ngaji gitu bang. Pas gue lagi packing, kebetulan tuh lemari gue nggak jauh dah dari lemari babeh gitu ya. Gue ngeliat sorban dia warnanya hijau. Keinginan hati pengen banget bawa tuh sorban. Sorban hijau punya babeh nih bang. Pengen lu bawa naik. Iya, keinginan hati pengen banget gue bawa. Nah tapi itu gue belum berani izin. Iya, gue baru sekedar ya packing alat-alat gue lah gitu. Nah pas itu gue akhirnya udah kelar semuanya packing, gue tidur. Malam itu gue tidur. Di situ gue masih ya kepikiran, ini sorban pengen buat ke bawah gitu, pengen buat dibawa apa ya gitu. Emang gue kalau naik gunung tuh bang ya pasti ada aja sorban yang gue bawa gitu. Sebelumnya itu gue ke Gunung Pra waktu itu ya gue bawa cuma sorban gue pribadi. Nah gue tidur tuh bang malam itu, malamnya besok paginya gue mau berangkat ya. Gue tidur nggak tahu kenapa gitu ya, nggak tahu ada tanda apa bang ya. Di tidur gue itu gue ngimpi, dan mimpinya itu gue ngelihat sosok tinggi bang, gede. Ya dia lagi ngeliatin gua gitu. Itu posisinya di hutan, gua nggak tahu itu hutan mana. Lagi ngeliatin gua juga nggak, ya gua nggak tegesin mukanya. Pokoknya itu sosok bener-bener gede bang. Gede banget, gimana sih bang? Iya. Tinggi gitu ya. Pakainya pendaki, pakai keril itu. Iya. Nah itu belum berangkat padahal ya. Belum berangkat bang. Iya. Gua di situ gua nggak berani, gua cerita sama siapa-siapa gua nggak berani bang. Nah akhirnya pagi udah tuh ya, pagi gue bangun, temen-temen gue juga udah ya komunikasi di WhatsApp lah, udah siap semua belum gitu kan. Nah siangan dikit gue beraniin dah keinginan gue yang kemarin sama semalam itu, gue pengen buat bawa sorban babeh tuh bang. Beh besok berangkat kan nih Merbabu sama siapa aja. Nah kebetulan gue di situ sama gue, Dablang, Bagol, Joko sama Alan. Nah, Alan ini yang gue bilang saudara gue bang ya. Berangkat sama dia, ada orang dah tuh, gue bilang pengen bawa sorban tuh beh, yang hijau, yang di lemari. Ya bawa aja. Ya, kali ntar kepake buat apa gitu, buat alas apa, sholat gitu kan. Akhirnya gue bawa. Diizinin nih. Diizinin bang. Nah pas jam 11 itu ya teman-teman gue udah kumpul di rumah nih. Itu sorban ya gue taruh di tas gue bang.
tas biasa kecil gue taruh, gue ikat dulu di situ ya kan. Akhirnya gue izin mau berangkat, ya biasa pamit bang ya. Kebetulan emang gue kalau naik gunung kemana-mana gitu bang ya, pasti babeh gue tuh kayak ngasih bekal atau ngasih bener-bener ngasih apa namanya, tekenan lah. Iya. Biar kita tuh udah sampai di sono jangan langsung du jalan aja udah, nggak pakai baca doa segala macem ya kan. Bapak gue tuh ya pasti mesenin gitu, jangan lupa di sono lu tawasul buat sohibul wilayah. Iya. Itu udah pasti bang. Kirimin doa lah ya. Iya benar. Ya siap be. Tanya kan merbabu dari mana? Jawa Tengah. Ya udah ya, berhubung babeh tahu gitu ya nama apa namanya, ya orang-orang soleh sono lah gitu ya, kita dikasih dikit buat ya doain gitu bang, sohibul wilayah. Nitipin lah. Akhirnya udah kelar semua, gue pamit ya kan, gue berangkat. Nah kebetulan gue berangkat dari Depok itu gue naik Grab bang, Grab car. Naik Grab car gue berangkat dari Depok karena gue mikir sama yang lain, kalau gue ngeteng atau gue ngecer gitu bang ya, ongkosnya sama. Iya. Lalu gue berempat dari Depok. Akhirnya dapet deh tuh Grab car. Kebetulan gue naik kereta bang ke Merbabu, ya naik kereta. Gue dapet Grab car, berangkat dah tuh bang ya. Bismillah, udah pamit semuanya. Gue berangkat sampai di stasiun Pasar Senen itu gue jam 2 siang bang. Itu jam 2 siang gue sampai, gue udah kontak-kontakan juga sama saudara gue. Kebetulan kita ketemuan di stasiun ya. Nah gue udah ketemuan tuh akhirnya. Ya karena kereta itu berangkat di Pasar Senen itu jam 5 bang, jam 5 sore. Kereta itu berangkat ke Merbabu, waktu itu gue via Selo bang. Makanya gue turun di stasiun Selo Jebres waktu itu ya. Gue turun di stasiun Selo Jebres. Nah ya biasa lah di sono nungguin kereta, gue ngopi gitu kan, nyantai-nyantai dulu. Di situ banyak bang posisinya orang-orang yang mau nanjak ke gunung lain juga banyak gitu ya. Banyak barengan lah di kereta itu. Iya. Akhirnya jam 5 udah tiba tuh bang ya. Singkat cerita, gue sampai dah nih di stasiun Selo Jebres ya. Itu sekitar jam 2 malam bang itu. Jam 2 malam. Alhamdulillah lancar perjalanan di kereta ya, nggak ada hambatan. Gue sampai di stasiun Selo Jebres. Nah pas sampai ya namanya ngelempengin kaki bang ya, pegel juga di kereta. Gue kayak ngerokok dulu, santai ngopi ya kan. Udah kelar, nah tiba-tiba nih ada bapak Marani nih nawarin jasa mobilnya. Kebetulan itu mobil pribadi juga bang. Iya, alhamdulillahnya begitu. Dia nawarin mau kemana mas? Mau ke Merbabu pak. Oh Merbabu, berapa orang? 5 orang. Akhirnya kita sepakat dah tuh nentuin harga, masuk dah tuh ke mobil. Sekitar jam 4 bang, jam 4 pagi kita sampai di base campnya Pak Parman. Waktu itu gue ke base campnya Pak Parman ya. Nah sampai di base camp itu gue nggak langsung gimana ya, bener-bener buru-buru pengen naik gitu, enggak bang. Ya gue kayak ya nikmatin aja dulu, ngasok ngapain sih buru-buru. Ya. Iya, gue santai ya kan, ngopi lagi bang. Ngopi mulu kerjaan gimana ya bang. Iya pendaki memang gitu bang. Iya. Gue ngopi dulu sekalian ya, anak-anak ada yang ya nempelin stiker lah, stiker organisasi biasa. Udah kelar ngopi, kebetulan di situ gue emang kagak bisa tidur bang. Gue nggak bisa tidur. Bawaannya mau ya nikmatin aja nih kan, hawa apa cuaca di sana kan beda sama di Depok gitu kan. Iya. Masih nikmatin lah ya. Betul. Nikmatin aja dah, tidur mah ntar bisa di atas bilang gitu. Nah itu gue ngopi sama si Joko, sama si Dablang, sama si Bagol. Yang lain ya kayak rebahan-rebahan gitu di dalam base camp. Di situ posisinya ada orang rombongan dari Lumajang bang, Jawa Timur. Ya di situ gue kayak ngobrol-ngobrol lah gitu ya, cerita-cerita banyak. Nah singkat cerita akhirnya gue mulai pendakian itu jam 8 pagi bang, 8 pagi lewat. Gue mulai dah tuh, gak lupa gue doa gitu kan sama yang lain. Dan kebetulan gue
bareng tuh bang, gue nge-track bareng sama orang Lumajang ini. Iya. Ada barengan jadi. Orang Lumajang ini 4 orang bang. Iya 4 orang. Udah kelar dah tuh doa. Gue mulai dah nge-track pendakian. Setelah udah ngurus si Maksi segala macem. Ya. Bismillah gue naik sama rombongan. Naik sampai di pos 1. Ya biasa lah. Di situ anak-anak ya kayak foto-foto lah, mau ketemu pohon apa juga yang bagus foto aja maunya bang. Iya. Eksis lah ya. Iya. Sampai di pos 1 itu gue sekitar jam berapa ya? Jam 10-an bang. Iya jam 10 pagi gue sampai. Nah, gue jalan lagi dah tuh, gue nggak sok lama di situ. Gue jalan lagi tuh trek dari pos 1 ke pos 2 sekitar 30 menit lah. Kurang lebih bang ya. Akhirnya gue sampai di pos 2 itu alhamdulillah nge-track lancar aja bang, dan cuaca juga cerah banget waktu itu. Gue cerahnya ya benar-benar cerah, panas gitu bang. Ya, tapi ya hawa-hawa di gunung kan sejuk aja gitu. Tapi matahari mah benar-benar nyorot tuh. Nah, gue sampai di pos 2, nah di situ baru gue bang ngopi. Ya gue di situ sih sama rombongan gitu ya. Ya jalan santai aja, mau ngapain sih buru-buru gitu. Emang kita ngejar apaan? Menagih utang gitu kan, enggak. Nah, akhirnya gue sampai di pos 2, gue ngopi dulu. Udah kelar ngopi segala macem, baru dah kita lanjut nih perjalanan. Gue lanjut perjalanan itu ke pos 3. Ya alhamdulillah masih dibilang lancar aja bang. Kebetulan itu masih tetap bareng sama orang-orang Lumajang di situ ya. Kita sekalian tetap cerita lah gitu, pengalaman apalah segala macam dibahas gitu ya. Sampailah nih gue di pos 3. Di pos 3 ini gue sampai sekitar jam 1 itu bang. Gue sampai nih di pos 3 ya kan. Itu gimana bang ya, gue juga jelasinnya bingung gitu ya. Soalnya pas gue sampai di pos 3 itu gue seinget gue masih bareng tuh sama rombongan yang di Lumajang. Iya, masih bareng. Yang gue inget namanya tuh ada salah satu namanya Bang Mujib itu bang ya. Itu yang ya banyak obrolan lah sama gue gitu ya. Gue sampai nih di pos 3 itu keadaan bener-bener sepi bang. Nggak ada sama sekali pendaki. Nah, yang gue bilang masih anehnya sampai sekarang, itu gue di pos 3 itu Bang Mujib sama teman-temannya itu gue nggak tahu kemana bang. Nggak ada. Gue nggak tahu dia di bawah apa dia jalan duluan. Soalnya pas gue lagi di trek itu, yang pas gue ngopi itu bang, itu dia kayak kalau nggak salah gue bilang dia pamit duluan apa gimana, gue juga lupa gitu ya. Pokoknya di pos 3 itu gue bener-bener cuman berlima. Nggak sadar lah dia kemana gitu. Kemana nih orang ya? Udah bareng dari bawah kok tiba-tiba nggak ada gitu ya. Nah, akhirnya gue sampai di pos 3 kan tuh ya tadi bang. Gue di situ sempat ngopi lagi bang. Karena sepi banget gitu ya. Di situ kebetulan pas sampai di pos 3 ada pos dah gitu ya. Nah, jalan juga landai di pos 3 itu. Gue ngopi lagi di situ. Nah, akhirnya gue udah kelar ngopi segala macem, gue mulai lanjutin nih perjalanan ya. Pas gue mau ngelanjutin perjalanan tuh nggak tahu kenapa bang ya, gue juga masih bingung sampai sekarang. Apa ada obrolan dari gue orang nih berlima, ada salah ucapan atau ada salah kata, itu seketika aja bang ya, kabut dus saya turun. Bener-bener lebat itu bang, kabut. Jarak pandang juga ya sekitar 2 meter kurang lah itu di dalam kabut gitu ya. Lebat juga. Iya. Waduh, gimana nih? Sedangkan gue baru mau mutusin mau ngelanjutin perjalanan nih. Nah, gue mikir ya gimana? Ini juga udah jam 1 lewat ya kan. Mau gak mau bismillah gue bilang. Pas gue jalan itu kabut tetap bang. Gue juga heran ya, dari bawah gue cerah banget kan. Tiba-tiba ada kabut kayak gitu. Gue jalan dari bawah, dari pos 3 itu bang. Di depan gue itu gue ngeliat ada jalur 3 bercabang bang. Jalur 3 bercabang gue lihat di depan gue. Nah, teman-teman gue juga bingung. Nah, soalnya itu posisinya gue
belum ada yang pernah bang ke Merbabu. Yakin perdana semua ya? Iya, perdana semua ke Merbabu itu. Nah, gua ngeliat jalur 3 itu bercabang, nggak tahu gimana itu tiba-tiba ya di depan itu jalur tuh ada burung jalak. Burung jalak. Iya, burung jalak turun. Itu burung jalak nggak diem bang. Jadi dia kayak tuk 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 jalan di aja. trek ya. Di trek pendakian, tuk 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 kayak jalan. Tuh dia jalan, seingat gue ya ke tengah bang. Jalur 3 bercabang itu burung jalak jalannya ke tengah. Di jalur yang tengah. Iya. Akhirnya gue beraniin Bismillah udah kabut. Bismillah dah jalan aja. Gue jalan dah tuh. Gue jalan itu trek dari pos 3 menuju pos 4 Sabana 1 Gunung Merbabu kan ya begini lah bang ya 60 derajat ya, terjal. Gue jalan pas buat kaki gue lagi ngelangkah itu bang. Terus saya emang gue nggak tahu penglihatan apa gimana ya, samar-samar di kabut burung jalak tuh masih ada bang jalan. Gue ngeliat tuh pas buat di kabut tuh ya gue lagi terus kan ya kita namanya jalur naik kita ngeliat ke atas itu gue ngeliat bang ada orang tinggi gitu gede banget bang, tinggi gede tapi dia pakaiannya ya ala kadarnya pendaki pakai keril bang. Iya di situ ya karena kondisi kabut lebat ya bang ya, emang gue nggak misah jauh-jauh sama rombongan gue, itu gue rapet pasti karena gue mikir kabut nih takut gimana-gimana. Kebetulan tuh si Joko ini bang di sebelah kanan gue. Pas banget gue ngeliat itu sosok gede banget, gue bilang ya Allah apaan itu ya, sampai gue tegesin bang apaan itu ya. Nah gue ngeliat nih ke arah si Joko, gue nengok set Jok, dia cuma senyum-senyum, dirasa gue ngeliat juga nih anak gitu. Gue nggak mau ngomong di situ, tapi pas gue naik, gue ngelanjutin perjalanan tuh setelah itu sosok tiba-tiba hilang aja dah, gue nggak tahu kemana. Itu sosok nggak terlalu jauh bang dari burung jalak, tiba-tiba aja udah hilang gitu aja. Tapi gue di trek itu gue mikirin apaan sih itu sosok gitu ya. Gue penasaran. Yang gue lihat itu bang yang bener-bener sampai sekarang gue geter banget dah gitu ya, di jalur aja gue geter gitu hati gue. Itu sama bang sama yang gue lihat di mimpi gue sebelum gue malam itu berangkat. Ini nyambung ke mimpi lu sebelumnya ya? Iya, gue juga masih bingung. Terus itu gue penasaran kan ya, akhirnya gue gimana ya rasa penasaran gue yang menurut gue itu bukan sosok yang benar-benar sakral lah gitu, kayak yang wajahnya kayak gimana gitu. Gue coba buka omongan sama si Joko ini, Jok, lu lihat tadi, lihat tuh lah, kata dia gitu, gede banget ya, kata si Joko begitu bang. Jadi nggak cuma lu ya? Iya, si Joko itu ngeliat juga. Gue bilang iya Jok, bingung gue apaan ya. Gue nggak ngomong itu di sebelum itu gue mimpi. Iya, pokoknya bener percis banget bang. Iya. Akhirnya gue ngelanjutin perjalanan itu sekitar 2 jam bang gue di jalur pos 3 menuju Sabana 1 pos 4 itu. Yang gue masih bingung dan masih gue bilang ini beruntung apa gimana. Pas banget gue nginjak di pos 4 Sabana 1 bang ya. Terus gue ngeliat di depan itu si Mujib ada sama rombongan yang orang Lumajang itu bang. Dia udah di depan. Dan cuaca tuh bang ya seketika aja itu bener-bener cerah. Matahari juga ya Allah gimana sih bang, bener cerah kelihatan. Cerah seperti di awal tadi ya. Bisa dikasih lihat kan ntar foto gitu ya. Iya. Biar abang cantumin. Pokoknya cerah banget lah ya. Cerah banget, awan juga gini-gini, bersyukur banget bang, masya Allah. Nah, iya ya, ini cerah banget di sini. Lah, pas gue lihat ke depan, lah itu si Mujib udah di situ Jok, ngomong sama si Joko tuh. Paranin, lagi pada ngopi bang di situ. Di Sabana 1. Iya, itu dia laki 3, ceweknya 1 bang. Iya, gue samperin, bang, udah di sini aja. Lah kemana tadi? Iya mas, kita buru-buru tadi, biar istirahatnya di sini. Lah, buru-buru. Lah tadi pas di pos 3 kemana? Kan kabut turun, lebat banget. Lah, mana ada kabut mas? Dia bilang begitu bang. Berarti dia warnanya cerah ya? Iya,
Dia mah berasanya cerah. Lah gue sama yang lain, ya gimana ya? Aduh, kayak ada apaan nih, gue bilang, ya kan? Akhirnya gue nggak terlalu peduliin lah itu omongannya si Mujib. Yang masih gue pikirin, tetep banget gue pikirin tuh sosok yang sama di mimpi gue, Bang. Iya. Akhirnya gue ngasok dah tuh di situ istirahat. Gue istirahat, nggak lupa gue foto juga, Bang, di situ. Namanya bener-bener kita bersyukur gitu, Bang, ya. Ketemu cerah gitu, awan juga kita lihat bagus. Sedangkan tadi di pos 3 terus kabut turun. Kaget dan anehnya di situ itu cerah gitu kan. Udah kelar, udah istirahat beberapa menit semuanya nih, akhirnya gue ngajutin perjalanan. Itu sekitar jam 4 sore, Bang, gue ngelanjutin perjalanan. Iya. Itu gue ngelanjutin perjalanan bareng tuh sama Bang Mujib. Bareng lagi nih? Iya, bareng lagi, Bang. Gue bilang, Bang, udah bareng aja ntar, sampai kita sampai sampai turun juga tetap bareng, Bang, ya. Gue takut ada apa-apa gitu, Bang, ya. Sama yang dia bilang itu, yang di pos 3 dia nggak ngelihat kabut. Gue penasaran banget, Bang. Janggal ya. Iya. Nah, akhirnya gue ngelanjutin perjalanan. Di situ gue bener-bener kena, ya alhamdulillahnya sunset matahari itu, Bang. Bener-bener dapet ya? Iya, dapet di perjalanan gue menuju ke Sabana 2 itu. Itu gue tetap jalan santai, gimana sih, Bang, nggak terlalu buru-buru gitu. Makanya gue singkat cerita sampai di Sabana 2 itu gue jam 5:30 lah, aku mau maghrib itu, Bang. Gue sampai. Nah, akhirnya di situ kita diriin tenda. Itu gue jarak sama si Bang Mujib itu nggak deket gitu ya. Karena banyak pendaki juga di situ, Bang. Gue dapet lahan di sini menurut anak-anak enak. Nah, dia di sebelah mana gitu, gue lupa. Pokoknya nggak deket dah gitu. Agak jauh ya? Agak jauh. Akhirnya ya udah tenda semuanya kepasang, kita kayak bikin makan gitu ya, lapar juga, Bang. Makan semuanya udah selesai. Nah, di situ gue ya nggak lupa ngopi lagi, Bang. Pasti. Emang anak-anak demen banget ngopi, Bang. Mau gimana ya? Akhirnya udah ngopi tuh, kelar semuanya. Itu sekitar jam 8 malam. Gua ya kayak nikmatin pemandangan gitu, Bang, ya. Nikmatin hawa-hawa malam gitu ya. Tapi gua nggak yang sampai bener-bener sampai pagi, karena gua kan belum tidur juga, Bang. Gua belum tidur. Dari pagi itu gua belum tidur. Nah, sekitar jam 9 malam dah itu gue udah tidur, Bang. Gue udah tidur. Tapi di tidur gue itu gue masih bener-bener mikirin, Bang, apaan sih nih sosok yang tadi gue lihat nih? Sebenarnya ini siapa? Apa dia cuma ngunjukin kalau dia nih ada di sini? Apa gimana? Soalnya itu yang gue lihat bener-bener sama, Bang. Dan kondisinya di hutan juga ya? Iya. Sama di mimpi lo ya? Sama di mimpi gue. Di situ dari awal gua naik dari tadi pos 1 itu, Bang, ya. Itu emang kan gua bawa sorban ya. Nah, sorban itu pas gua naik dari pos 1, gua iket, Bang, di keril. Ada fotonya nanti. Gua iket di keril, kebetulan ya waktu itu ya, namanya kita cinta sama ulama gitu, Bang, ya. Gua kalau nggak salah di situ gua nyelipin pin fotonya Habib Umar. Umar bin Hafiz. Iya. Gue taruh di situ di bareng sorban, ya. Itu bener-bener sorban dari bener-bener bawah tuh, dari gue mulai pendakian sampai di Sabana 2, tetap gue iket di keril gue. Iya begitu, Bang. Nah, pas gue tidur tuh tadi jam 9 malam gue mulai tidur, Bang. Itu gue bener-bener lelah dah, Bang, ya, capek juga gitu kan. Nggak mikirin apa-apa lah, maunya istirahat aja kan, besok kan summit gitu ya. Akhirnya gue bangun pagi sekitar jam 4:30 gue bangun, Bang. Tapi gue summit itu jam 5:30 lah, karena gue nyiapin gitu apa nih mau dibawa gitu kan. Nah, di situ juga gue bareng nih sama yang anak Lumajang ini, gue bareng. Bang Mujib ini? Iya, Bang Mujib ini. Gue bareng sama Bang Mujib ini. Nah,
Pas buat gue berangkat tuh sekitar jam 5:30 ya, alhamdulillah cuaca cerah lah gitu ya. Gue berangkat, nah sampai di puncak ini singkat cerita gue sampai jam 8 pagi bang. Gue sampai puncak jam 8 pagi, kebetulan tuh emang waktu itu gue cuma bawa ya tas kecil itu bang. Itu sorban bener-bener gue nggak bawa, tetap nyantel di carrier. Akhirnya gue sampai di puncak sama Bang Mujib dan kawan-kawan. Ya biasalah foto-foto gitu bang ya. Udah kelar semuanya, ngopi juga pasti di sana. Nah baru udah tuh sekitar jam 10-an gue turun lagi bang ke Sabana 2 tenda. Gue turun, alhamdulillah benar-benar lancar aja itu mah bang ya. Gue turun sampai di tenda, itu kebetulan si Joko sama si Bagol ini nggak ikut bang, samit. Oh dia nungguin tenda? Iya dia nungguin di tenda karena ya dia mikir kalian dia mau bikin sarapan, kalian anak gue makan nasi kan. Si Joko sama si Bagol ini di tenda ya kan. Gue sampai lah nih di tenda. Gue sampai di tenda dan Bang Mujib juga merombongan udah ke tenda yang masing-masing kan. Si Joko ya masih asik dah tuh, masih Bagol masih masak-masak gitu buat gue makan. Dia alhamdulillah punya pikiran bang. Iya. Emang kudu begitu sih inisiatif bang. Ya. Iya inisiatifnya. Akhirnya makan nih, udah dikit lagi selesai nih nasi kata dia gitu. Ya udah selesai tuh akhirnya si Bagol ngelanjutin masak. Gue dipanggil bang sama si Joko ini, Dul sini dah. Apa? Ada yang ngomongin kata si Joko gitu bang. Gue lagi masak tadi sama si Bagol. Ya namanya orang masak, gimana sih masak gitu kan. Gue nggak tahu perasaan gue dulu, pengen buat ngeliat ke kanan gue, kata si Joko ini bang. Pas buat gue ngeliat ke kanan, bujuk gue ngeliat itu sosok yang kita lihat di pos 3. Si Joko ngeliat lagi bang, tapi posisinya sosok itu nggak berdiri, duduk di ya nggak jauh bang, di tenda anak-anak tuh nggak jauh. Bener-bener dia ngeliat itu sosok beneran yang gue lihat di pos 3 malam tuh. Orang tinggi gede pakai keril, nggak salah deh itu mah gue. Jadi begitu bang. Gue bilang ya iya ya, bikin kepikiran lagi aja. Siapa nih sosok sebenarnya bang ya, bikin penasaran bang. Akhirnya gue mikir positif aja lah, biarin dah itu mah. Gue akhirnya udah kelar tuh makanan, gue makan sarapan ya kan. Nah sekitar jam 12 siang itu gue nggak lama-lama lah bang ya, gue packing lagi alat-alat. Akhirnya ya gue ngelakuin perjalanan turun ke base camp. Pas gue turun tuh gue tetap bareng tuh sama rombongan yang dari Jawa Timur. Nah iya, gue bareng tuh sama dia. Tapi gue sepanjang jalan bang ya, bener-bener gue masih kepikiran nama itu sosok bang. Sebenarnya siapa nih, dia mau ngapain gitu ya. Apa cuma ngikutin aja, apa cuma ada maksud tertentu gitu. Iya, gue jalan sampai di pos 3 sampai di pos 4 itu ya alhamdulillah nggak ada apa-apa, lancar aja perjalanan. Gue jalan di pos 2 ini bang, itu gue nemuin jalur lagi, jalur 2 bercabang. Di pos 2 itu ada jalur 2 bercabang. Nah yang masih gue anehin sampai sekarang, burung jalak lagi bang ada di situ. Di depan tuh jalur 2 bercabang, cuman posisinya burung jalaknya nggak jalan, dia diem aja gitu bang di depan jalur yang arah sebelah kiri. Nah kebetulan nih si Bagol ini posisinya waktu itu di depan dia bang. Pas banget nemu jalur 2 bercabang tuh, itu ada burung jalak di sebelah kirinya. Tapi posisi burung jalaknya ya kayak diem aja. Beda sama yang pas gua naik tuh yang ada burung jalak tapi dia jalan nih ke arah jalur. Nah kalau yang itu cuman diem bang di jalur yang arahnya tuh ke arah kiri. Di situ gua diem, kita
rembukin rame-rame, udah lurus aja, jangan yang kiri ada bom jalak. Nggak tahu apa, memang pengen lurus aja. Akhirnya gue jalan lurus tuh, ya alhamdulillah bener lancar. Ternyata yang kiri itu ya gimana ya, hutan lebat bang. Jalur yang salah ya? Iya, jalur yang kiri itu hutan lebat ternyata. Pas gua lihat cek di bawah, oh iya jalur dulu, ini mah terobosan. Iya. Nah akhirnya gua sampai di pos 2 itu sekitar jam 2 lah, jam 2 siang bang. Ya. Jam 2 siang gua sampai, singkat cerita lagi ya alhamdulillah lancar. Dah tuh gua sampai di pos 1 jam setengah 4 lah itu bang. Iya. Kebanyakan ngasoknya bang. Iya. Nah, nggak lama gue sampai di pos 1 itu masih tetap bareng pokoknya bang sama yang orang Jawa Timur itu. Ya? Iya, masih tetap bareng. Akhirnya gue sampai di base camp. Nah kebetulan gue itu sampai di base camp bener-bener masih kepikiran bang sama yang sosok yang gue lihat itu. Ya kepikirannya ya, kalau misalkan gue ngeliat itu sosok di gunung aja gue nggak terlalu mikirin bang. Soalnya di mimpi gue sama ya di kejadian di pos 3 ya? Iya sama gitu. Sosok yang gue lihat masih kepikiran tetep tuh sampai base camp, sampai tetep gue ngomongin sama si Joko itu yang ngeliat. Gimana ya, penasaran banget ini siapa gitu sebenarnya bang. Ya. Pas gue sampai base camp akhirnya ya biasa lah, bersih-bersih segala macem. Itu kebetulan gue nginep lagi bang di base camp. Satu malam lagi di base camp karena tiket kereta gue itu besokan harinya. Jadwalnya. Iya, di situ gue sempet ngobrol lah sama si Joko gitu. Dul, lu penasaran nggak itu sosok ngapain sebenarnya? Gue kenapa berani bahas-bahas itu sosok di masih di area gunung itulah bang ya. Ya mikirnya karena itu sosok ya bukan yang benar-benar sakral hancur gitu, mohon maaf gitu bang ya kan. Masih berwujud seorang pendaki, cuma bedanya dia yang gue lihat tuh bener gede tinggi, tapi ala kadarnya pakaiannya itu ya pendaki. Nah akhirnya di situ si Joko ada pertanyaan ke gue bang. Dul, gue masih aneh apa ya, pikiran gue aja pak, lu juga bertuju ke sini. Pas lu lagi summit kan tuh, itu gue kan ngambil barang-barang logistik di carrier gue tuh bang, kebetulan logistik. Itu sorban kan masih nyantel bang di carrier gue. Si Joko, lah ini kok bocah lupa kebawa sorbannya apa gimana ini, kata dia gitu bang. Gue bilang, lah iya ya, gue nggak juga ini, baru nggak sekarang emang gue nggak bawa kan. Gue summit itu cuma bawa tas kecil ya kan. Lah iya Jok, lu nggak? Iya, gue masih penasaran. Apa ntar dah kita bahas di rumah, sekalian nanya bokap lu, kata dia begitu. Pikiran dia tuh tahu gitu kemana nih. Gue juga udah ya paham nih gue maksud dia nih. Kebetulan gue waktu itu pulang dijemput lagi sama Grab yang kemarin gue dianterin dari stasiun Selo bang. Iya, gue minta kontaknya. Gue telepon yang supir Grabnya itu, kebetulan langsung direspon, langsung dijemput gue. Nah niat gue sama teman-teman gue itu emang dari awal pas gue di rumah itu sekalian ziarah bang. Itu kan ngelewatin makamnya Habib Anis Solo tuh. Nah niat gue sama temen-temen memang kalian mampir nih Habib Anis ya yuk. Ayo dah boleh ya kan. Nah supir mobilnya itu juga ya welcome lah gitu, menerima mau nganter. Itu nggak ditungguin bang. Oh nggak ditungguin? Nggak. Karena gue lihat juga rame banget itu. Anak-anak juga mikir ya kalau ditungguin nggak enak nih sama bapaknya. Ya udah pak. Akhirnya gue pulang dah tuh, gue bilang sama si bapak, Pak ya udah sampai sini aja, biarin nih anak-anak mau ziarah dulu gitu kan. Gue ziarah, gue sampai di makam rame buat bang, nggak enak. Pakaian itu pendaki, carrier segala macam, kita masuk makam ya kan. Di situ gue cuman ya kayak doa dari luar aja lah gitu, intinya niat mudah-mudahan sampai gitu. Iya.
Akhirnya gue di situ gue jalan dah tuh bang. Di situ gue jalan cukup jauh tuh bang ke stasiun Selo Jebres. Lumayan jauh dah. Gue jalan itu bang dari makamnya. Iya, Habib Anis itu gue jalan ke stasiun Selo Jebres. Nah, gue nggak tahu kenapa pas gue lagi jalan tuh, gue jalan ke arah stasiun Selo Jebres. Di pinggir jalan ada bapak udah tua banget bang. Udah tua, cuma dia pakaiannya hitam-hitam, dikalungin batu cincin segala macam tuh ya. Ibu tongkat. Tongkatnya seingat gue kepalanya kepala naga itu bang. Iya. Itu tongkat mah ya didiriin aja, disenderin gitu. Gue lagi ke warung, dia nyamperin. Dari mana mas? Merbabu pak. Ya kebetulan anak-anak jalan kan, jadi istirahat dulu. Nah di situ dia banyak nanya-nanya, banyak juga nyeritain dirinya sendiri. Ternyata tuh ya si bapak itu dia suka keliling ke gunung-gunung bang. Kerjaannya dia itu bikin tongkat katanya. Dia bikin tongkat buat dia taruh di gunung. Dia menetap di gunung itu berapa hari baru dia turun lagi, dia jelajahin lagi gunung lain. Gitu bang. Gue nggak terlalu nggak terlalu gue pikirin dah itu maksudnya si bapak itu ngapain kayak gitu kan. Nah temen gue ada yang mikir, Dul udah ya buruan dah balik ya, takut ada apa-apa itu bapak gitu kan, kita nggak tahu bang. Akhirnya gue jalan dah tuh bareng-bareng sekitar jam berapa itu ya, jam 1 siang. Jam 1 siang itu gue sampai di stasiun Selo Jebres, baru gue berangkat pulang dah tuh. Dan alhamdulillah gue sampai rumah ya dengan selamat bang. Itu aja sih kira-kira. Oke Bang Wildan, sebelumnya terima kasih nih lu udah mau berbagi cerita di Siap, Timur Bang. Misteri untuk gua dan teman-teman Timur Misteri semuanya. Gue sedikit flashback nih Bang, kita ngulas sedikit soalnya ada beberapa dari cerita lu ini ada yang mau gue tanyain. Benar, boleh salah. Dan sampai sekarang sosok itu udah dijelasin nih Bang sama bokap. Dari dampak dari sorban atau apa nih sosok itu ngikutin lu? Nah iya, setelah gue sampai di rumah tuh bang ya, kebetulan gue besokan harinya juga gue kumpul lagi sama si Joko, sama si Bagol, ya kan. Bang Alan nggak bisa ikut karena dia jauh kan. Ya gue situ sedikit ada pertanyaan sama Babe. Gue tanya kan, Be, itu sorban yang Idan bawa kemarin aman? Bilang gitu. Dia cuman senyum-senyum. Dia senyum-senyum, emang ngapa lu di sono? Ada yang aneh? Kalau ada yang aneh, lu simpen buruknya. Kalau ada yang baik, udah lu bersyukur aja. Begitu katanya bang. Nah, itu yang pesan bokap. Iya, itu aja. Oke. Pesan bokap. Terus satu lagi nih bang. Menurut gua nih dari burung jalak ini bang. Lu selalu nemu burung jalak ini di persimpangan jalan bisa dibilang ya. Iya bang. Ketika jalan itu ada cabang, lu nemu burung jalak di situ. Bener. Apa itu burung jalak ngasih tanda bang? Kalau menurut gua sama teman-teman sih, ya bisa dibilang begitu pak. Pertemuan pertama lu sama burung jalak itu di 3 persimpangan, dia ada di tengah ya? Iya bener. Tapi akhirnya lu lewat tengah. Iya benar itu, karena dia jalan. Karena dia posisinya jalan ya. Oh, iya. Dan penemuan kedua di 2 persimpangan dia nutup jalan bang ya? Iya diem dia bang. Diem. Jadi sehingga lu nggak lewat situ ya? Iya ada pikiran ya gimana ya maunya, udah Bismillah lurus aja nih, nggak usah ke kiri gitu. Yang benar ternyata kiri jalur yang salah ya. Iya. Makanya gue di sini sempat berpikir nih, pikiran gue apa mungkin itu burung jalak itu ngasih petunjuk gitu. Ada tuh beberapa gunung yang banyak dari binatang-binatang situ yang ngasih petunjuk. Iya benar. Sama pendaki-pendaki yang nggak tahu jalur situ gitu. Iya benar. Bisa dibilang itu juga bang ya? Iya bisa dibilang begitu. Oke Bang Hildan, sebelum sekali lagi terima kasih nih bang. Sama-sama bang Ibnu. Lu udah mau berbagi cerita buat teman-teman semua. Apapun yang sudah diceritakan sama Bang Hildan bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif untuk teman-teman semua. Betul. Melainkan cerita dari Bang Hildan ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Oke Bang Hildan, sebelum kita tutup video ini mungkin Bang Hildan ada pesan-pesan nih buat teman-teman. Pesan kesan apa? Pesan doang nih. Kita pesan boleh, kalau Abang ada kesan
boleh kesannya sekali ya. Ya kalau pesen sih ya ini buat gue pribadi sama terutama buat kita semua gitu bang. Ya. Dikit aja sih paling ya jangan lupa izin lah sama orang tua kalau kemana-mana. Kalau melakukan perpergian Iya. harus izin sama orang tua. Apalagi kan, kita ngelakuin pendakian itu bang. Iya. Harus berizin sih Sudah kalau sakral menurut ya. Iya. Nah, abang tadi minta kesannya nih. Iya. Sekalian saya tanya. Kesannya apa bang? Ya kesannya ya gue baru kali itu bang bener-bener hal yang menurut gue itu entah beruntung atau entah gimana gitu ya. Dari sosok yang gue lihat tadi tuh sebelumnya gue ketemu tuh sosok di mimpi itu sebelum gue berangkat kan. Nah gue nemuin lagi tuh sosok di jalur pendakian gue. Ya menurut gue ya itu ya pengalaman benar-benar nggak bisa gue lupain dah sampai sekarang. Menjadi kesan ya. Iya. Dan berkesan pastinya. Benar. Oke Bang Hildan, terima kasih banyak. Itu aja buat teman-teman yang bisa gue persembahkan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Gue Ibnu Fitro Sidik, Ahmad Wildan. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.